Dan pagi hari ini kita juga sudah kehadiran dua narasumber dan sampai juga pagi hari ini kita berupaya untuk mengundang dari perwakilan pengelola Bandara Kuala Namu, namun tidak ada yang bisa hadir begitu ya. Dan kita juga sudah kehadiran Abah Abimanyu Wahyu Widayat, pakar telematika. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Sehat dong? Mbak Rati, sehat, Mas Bayu. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Apyadi Siregar, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Apyadi. Selamat pagi Mbak Rati dan Mbak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Apyadi, banyak yang mengatakan masih ada kejanggalan terkait insiden ini, baik dari CCTV yang memang sudah beredar juga di media sosial. Sejauh ini temuan dari Ombudsman sendiri seperti apa, Pak Apyadi? Ya, dari kunjungan kita sekali ke bandara ya, kita melihat langsung itu mengobservasi sekitar kawasan lift ya. Lalu kemudian kita juga melihat kondisi ruangan melalui ruang kontrol CCTV. Jadi dari dua sudut pandang itu, sementara kita menyimpulkan bahwa ada jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bandara itu, saya kira itu yang kurang baik ya. Padahal sebetulnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu disebutkan bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib memberi jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuklah Bandara Kuala Namu ini. Lalu indikator-indikator dari teman kita untuk menunjukkan bahwa kurangnya jaminan keamanan dan keselamatan itu adalah, pertama mungkin kami bisa melihat dari konstruksi bangunannya ya. Jadi bangunan lift itu kan terdiri dari dua pintu. Ya. Jadi dua pintu. Pintu pertama kita di lantai dasar masuk itulah kita label dulu itu pintu A. Pintu keluar itu mestinya di depan ini. Ini pintu yang sebelah yang dihadap korban ini adalah pintu A. Jadi itu pintu masuk. Mestinya itu pintu keluar adalah di pintu B misalnya. Nah, masalahnya kemudian kan ini yang tidak terinfo ya. Nah, ketika naik ke lantai 3, ini kan lantai 1, setelah naik ke lantai 3, mestinya ini dia harus keluar dari pintu belakang ini yang terbuka. Nah, ini yang kemudian kan, karena ini tidak lazim liftnya, ya saya juga pernah dulu terjebak di sini. Cuman waktu itu karena tidak saya sendiri menginformasikan bahwa pintunya di sini Pak keluarnya gitu. Jadi ini pintunya tidak lazim, ada dua pintu ya, jadi tidak informasi. Nah, ketika di lantai 2, itu mestinya pintu yang tadi itu, yang dihadapinya itu mestinya tidak boleh pintunya itu terbuka, karena itu tidak ada akses keluar. Kalaupun pintu itu terbuka, itu hanya dinding kaca di luar. Itu. Jadi mestinya, karena itu tidak ada akses keluar di situ, seharusnya itu ini harus dibuat bahwa misalnya bahwa di lantai 3 ini mestinya lift tidak boleh terbuka walau misalnya dipaksa sekalipun. Misalnya dipaksa sekalipun mestinya ini lift tidak boleh terbuka karena ini bukan akses keluar. Nah ini. Jadi di sini. Nah, persoalannya kan ini tetap bisa terbuka. Nah, setelah itu terbuka lalu kemudian antara lantai lift ini dengan lantai gedung ini ada kosong sekitar 50 cm. Nah, ketika ini terbuka lalu dia melangkah lalu terjatuh ke bawah dengan kedalaman sekitar 12 atau 14 meter ke bawah. Nah, jadi ini yang terjadi. Nah, maka saya katakan tadi mestinya pihak perusahaan pengelola bandara itu memberi jaminan keamanan keselamatannya dengan cara apa? Bahwa di lantai 3 itu mestinya lift itu yang di belakangnya itu mestinya harus tertutup. Meski dibuka sekalipun misalnya, itu seharusnya tidak boleh terbuka. Nah itu. Lalu kemudian yang kedua, seperkosong antara lantai lift dengan lantai gedung, itu mestinya nggak boleh ada kosong. Ya, itu harusnya ditutup. Ini saya katakan tadi bahwa konstruksinya ini saya kira yang kurang memberi jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 9 tentang pelayanan publik. Baik, Pak Apyadi. Berikutnya adalah itu kan soal
mohon maaf Pak Abiadi, saya potong dulu. Itu kan soal jaminan keselamatan dan juga keamanan dari infrastruktur fisik begitu ya. Nanti saya tanya juga soal pelayanan begitu, karena kan pihak keluarga mengklaim bahwa sudah lapor pada petugas untuk memeriksa CCTV, tapi mereka tidak mendapatkan akses itu. Nah, sebelum ke Pak Abiadi, saya ke Abah dulu ya, Bah. Kita sama-sama melihat kemarin videonya Abah gitu ya. Dari CCTV yang diputar ini, Abah menangkap beberapa kejanggalan. Yang paling kentara, Bah, apa kejanggalan yang Abah lihat? Kemudian, kalaupun misalnya ada kejanggalan itu, benarkah bahwa asumsi ingin menutupi sesuatu itu kuat? Atau ada rekayasa begitu ya? Kita bicara soal fungsi dasar yang paling simpel dari elevator itu sendiri, lift. Tujuannya apa? Mengantar orang dari satu lantai ke lantai lain secara nyaman, aman. Ya. Dan orang sebodoh apapun, maaf ceritanya, kalau dia nggak tahu apa-apa tinggal pencet tombol selesai. Pintunya yang membuka sendiri, pintunya yang menutup sendiri, mengantarkan sendiri semuanya. Betul kan? Ya. Beda sama kalau toilet aja kita masih mesti pencet dulu gitu loh. Ini enggak. Nah, sedemikian mudah agar semuanya orang siapapun dengan ekonomi yang kayak gimana pun, Bisa. strata apapun bisa, ya kan? Menggunakannya, ya. Sekarang hal ini menjadi begitu sulit oleh seseorang di mana dia itu sering ke bandara misalnya, ya dia udah nggak cuma sekali dua kali, baru bukan orang pertama kali ke bandara, dia dua kali kemana mall, mana semuanya sama liftnya ya kan. Sampai terjadi kendala itu apa? Ada kekhawatiran, adanya macet, adanya getaran, adanya bau, adanya suara-suara yang aneh-aneh, membuat orang yang di dalam lift siapapun akan panik. Panik ya. Nah, kepanikan ini jelas kelihatan dari video tersebut, dari gerakannya. Itu gerakan bukan dipercepat, jadi gerakan bukan natural. Orang udah panik. Kenapa dia panik? Berarti kelihatan dia hendak memencet tombol-tombol begitu kan. Kenapa sekarang sebuah CCTV untuk lift itu gambarnya begitu hanya sepotong sekecil? Seharusnya, Pak? Nggak mungkin, karena semua kamera CCTV itu modelnya bukan yang model menyorot, tetapi model dome. Dia model dome itu jadi dia menempel di atas dan bulat sehingga tercover seluruh area sampai apa Angle-nya wide gitu harusnya. ya, wide, dan kemudian sedikit ada kayak fish eye lah, cembung-cembung gitu, agar kelihatan apa yang dia lakukan. Tujuannya bukan untuk ada yang kecelakaan aja, tetapi kalau ada kriminal, kalau ada asusila, kalau ada orang in and out, ada yang dicurigai, pelaku apapun gitu kan. Nah, hal ini yang diedarkan kepada masyarakat, yang beredar itu Zoom. Ini udah aneh, berarti ada yang mau ditutupi. Yang kedua, kemudian dari gambar yang itu, full video gambarnya, rekamannya terputus-putus. Ya gerakannya apa semuanya terputus, berarti juga ada durasi. Ini terputus-putus, menurut apa ini terputus-putus, Bah? Iya dong, dari masuknya nggak kelihatan, tahu-tahu udah dari dalam. Ya kan, dari situ jatuhnya kelihatan, kemudian tahu-tahu udah kepotong. Nah, segala sesuatu yang sifatnya terputus, sementara kalau naturalnya ini kan dia kelengkap nih, semuanya jalannya normal. Berarti ada yang diputus. Ini kalau dibilang, wah Abah cuma menduga, silahkan aja nanti buktikan dengan rekamannya yang asli kayak gimana, karena semuanya ada durasinya. Oke, Ya Bah. kan? Abah bilang tadi misalnya wide angle begitu ya, kalau dari tayangan Kurang CCTV-nya itu, artinya kalau wide angle harusnya sisi dekat Kelihatan. kamera itu terlihat. Kelihatan. Itu yang menggunanya kamera dome seperti itu. Oke. Kalau ada area yang tidak kelihatan, berarti itu anggap aja dalam tanda kutip kong kali kong antara pengelola lift dengan pelaku kriminal. Jadi kalau dia mau melakukan kriminal, ngumpet aja di pojok sini karena nggak ke cover. Kan nggak mungkin. Semua petugas itu berupaya untuk bisa cover dari seluruh ujung. Nah, ya. kalau misalnya Abah bilang tadi seharusnya seharusnya bisa mengcover yang di sisi kamera begitu ya. Kalau misalnya Abah melihat seperti ini, apakah memang typically kameranya atau mungkin ada yang saya nggak tahu ya, operate secara manual di zoom lebih dekat? Kalau kita melihat suatu kamera, pertama akan kelihatan suatu informasi, ada label lokasinya di mana, kemudian date, timestamp, ya jam dan tanggal dan jam terjadinya di situ. Ini nggak ada di rekaman tersebut. Kalau kita ngeliat di pojok kanan, ada tulisannya tanggal, itu bukan tanggal perekaman. Jadi itu? Tapi itu tanggal perekaman ulang. Jadi ini kamera ini, videonya yang udah beredar masyarakat itu hasil rekaman ulang, bukan hasilnya CCTV. Terbukti kenapa? Gambarnya goyang. Jadi sebenarnya karena diambil pakai handphone lagi ke suatu layar gitu. Ini yang disebarkan, bukan CCTV aslinya. Tapi kalau berbicara mengenai CCTV aslinya, memang yang sesuai Abah bilang itu harus ada di timestampnya kelihatan, paling nggak di pojok di situ ketahuan. Nah, itulah informasi yang lebih jelas. Saat kita menemukan di timestamp, berarti itu kita tahu itu sudut yang paling akhir. Tapi kemungkinan diedit ya, tanda kutip, mungkin, Bah?
jelas, bukan mungkin. Kalau ini udah jelas diedit, saya berani ngomong, ini kan di media nasional ya. Gitu, saya bilang, karena tidak mungkin suatu CCTV rekamannya kayak gini, kemudian bertimpa, ada goyang-goyang kayak gitu. Ini 2 label itu. Saya yakin. Jadi ada part-part yang memang tidak ditampilkan kepada publik, gitu, yang dipotong begitu ya, Bah ya? Tujuannya apa saya belum tahu. Apakah Iya, sengaja, iya. tidak sengaja, atau mau nutupi sesuatu belum ketahuan. Tetapi pasti sudah jelas ada part yang dipotong dan kemudian ini hasil perekaman ulang. Ya kan, yang harusnya diberikan adalah yang rekaman yang full, yang belum di crop, belum kepotong nadeng demikian bisa ketahuan jelas. Apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya wanita tersebut ya? Dan sedikit lanjutnya, kita bayangkan sekarang semua elevator yang rekaman CCTV-nya itu tidak hanya visual, tetapi audio. Jadi saat dia kewalahan di situ, dia nggak tahu apa-apa, pasti orang yang lakukan apa? Dia menekan tombol emergency. Oke, saat itu juga Panic terlihat, button. ia juga menelpon seseorang begitu. Jadi komunikasi atau menelpon suaranya pasti opsi terdengar. kedua. Opsi pertama dia akan memencet karena dia tahu kalau orang tidak tahu, belum tentu ngangkat, belum tahu apa yang harus dilakukan, tinggal memencet tombol di sini, dia udah tahu minta tolong, sorry ini saya kuasa kekunci dan sebagainya. Hal itu bisa ketahuan dengan audio. Dan audio ini ada di semua CCTV untuk lift itu ada, jamin. Pasti ya Bang ya? Ada. Kalau nggak ada berarti yang pengelolanya yang bikin pertama ini korupsi. Gitu aja saya ngomong. Karena pemurahan yang dipakai, karena kan di situ harusnya bisa kerekam. Oke. Kita bahas ya, masih banyak yang Masih ditanya. menarik sekali Kita ya harus jeda ternyata ya. terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.